Assalamualaikum Hanza. Gimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Iza. Alhamdulillah baik-baik saja. Senang sekali bisa ngobrol di podcast kali ini. Aku juga sangat tertarik dengan topik kita hari ini tentang kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam. Dua hal yang sangat relevan di zaman sekarang. Apalagi kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman. Betul sekali Hanza. Sebenarnya topik ini sangat penting, apalagi di dunia yang semakin global dan majemuk. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Salah satu prinsip utama yang diajarkan dalam Islam adalah kebebasan beragama. Nah, aku ingin tahu Hanza, bagaimana sih pandangan Islam tentang kebebasan beragama? Wah, itu pertanyaan yang bagus Iza. Dalam Islam, kebebasan beragama adalah hak dasar setiap individu. Salah satu ayat yang sering dikutip untuk menegaskan hal ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Islam sangat menghargai hak individu untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa adanya paksaan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Menarik sekali. Jadi, meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tetap ada ruang untuk menghormati perbedaan agama ya. Lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang yang menganut agama lain? Apakah Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan mereka? Tentu saja, Iza. Islam sangat menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kafirun, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, bahkan jika kita berbeda agama. Toleransi ini juga tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dari berbagai agama, bahkan ketika ada perbedaan pandangan. Intinya, Islam mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Wow, luar biasa sekali. Jadi, meskipun kita punya keyakinan yang berbeda, Islam mengajarkan kita untuk tetap hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati ya. Kalau begitu, bagaimana dengan etika sosial dalam Islam? Apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang dalam kehidupan sosial? Nah, itu juga topik yang menarik, Iza. Etika sosial dalam Islam sangat mendalam dan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, adil, dan menghormati hak orang lain. Salah satu prinsip utama dalam etika sosial Islam adalah martabat manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra 17 ayat 70, "Kami telah memuliakan anak-anak Adam." Artinya, setiap individu berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Jadi, prinsip dasar etika sosial Islam itu adalah penghormatan terhadap martabat setiap individu ya. Itu berarti kita juga harus menghindari perbuatan buruk, seperti menipu, merendahkan orang lain, atau menyebarkan fitnah kan? Betul sekali, Iza. Islam sangat tegas dalam hal ini. Dalam surah Al-Hujurat 14 ayat 12, Allah mengingatkan kita untuk menghindari prasangka buruk dan perbuatan tercela seperti gibah atau fitnah. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Itu mengingatkan kita untuk menjaga perilaku, tidak hanya terhadap orang yang kita kenal, tetapi juga terhadap orang yang mungkin berbeda pendapat atau latar belakangnya dengan kita. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita dihajarkan untuk selalu bersikap adil, berbaik sangka, dan menghormati orang lain ya. Dan tentu saja, kita juga harus menjaga kewajiban sosial, seperti menolong yang membutuhkan dan berbagi dengan sesama. Betul sekali, Iza. Salah satu contoh nyata dari kewajiban sosial ini adalah zakat dan sedekah. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 177, Allah memerintahkan kita untuk memberi hartanya kepada anak-anak yatim, orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Itu adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial yang harus dijaga oleh setiap muslim. Masya Allah Hanza. Jadi,
Prinsip dasar dalam etika sosial Islam itu sangat terkait dengan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama ya. Bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, tetapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Iya, benar sekali Iza. Etika sosial dalam Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial dengan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Terima kasih banyak Hanza atas penjelasan yang sangat jelas dan mendalam. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan pencerahan bagi para pendengar tentang pentingnya kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam. Sama-sama Iza, semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua untuk hidup lebih baik, saling menghormati dan hidup dalam kedamaian, terlepas dari perbedaan yang ada. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam, sampai jumpa.